Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ex-garangan yang berada di Indonesia khususnya dan yang tercecer di mana saja. Wah, ini Pak D, aduh capek sekali guys. Ini tadi kerja seharian 12 jam dan saat ini udah menunjukkan pukul 10.31 menit. Ya, biasanya Pak D itu kalau jam-jam segini, aduh, di rumah ini hanya bertemankan Benji guys. Jadi suasananya itu sunyi sepi sendiri. Saat kau tinggal pergi ya. Tapi guys, malam ini ada sesuatu yang istimewa dan pertama Pak D merasa berbahagia karena basecampnya Setan Tanjuk ini dikunjungi orang yang maha penting. Maha penting dan wis bagus sekali lah pokoknya, tidak usah banyak cincong. Ini kita perkenalkan teman kita Mr. Andre Indonesia. Wah. Sugeng Dalu ex-garangan. Ya kita ini sama-sama pakai belakang mempresentasikan orang Jawa. Oke. Saya Sugeng Dalu karena ini malam ya kan. Ini suatu kehormatan. Sugeng Dalu. Nah, iya. Lagunya siapa itu? Denny Caknan itu ya. Ya ini saya yakin teman-teman ex-garangan tidak asing dengan wajah beliau karena beliau ini seorang salah satu YouTuber terkenal dari Indonesia yang berada di Amerika dan dia adalah salah satu pelopor, walaupun yang tidak pertama ya, tapi dia ini pelopor yang menjadi YouTuber di Amerika. Nanti kita ngobrol panjang lebar Mas Andre ya. Nah yang kedua ini guys, ini bintang tamunya masih kita pingit ini. Udah, sekarang udah ada kita pingit, kita perkenalkan. Ini beliau namanya sulit sekali Pak Deja ini, jadi mohon diperkenalkan sendiri, monggo Mas. Ya. Saya Adrian Fitra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ex-garangan. Oh iya, ini apa? Mas Adrian Fitra ya? Adrian Fitra. Mas Adrian Fitra ini dia juga merupakan ex-garangan cabang Jakarta Selatan ya? Iya. Jaksel, Pondok Indah. Ya dan untuk pembuka begini ex-garangan. Jadi beliau ini tepatnya sebulan yang lalu kita berkomunikasi dan karena beliau ini juga udah berkali-kali balik Indonesia, balik Indonesia dan Amerika. Pokoknya PP lah gitu ya. Dan yang terakhir ini karena dia menyebut diri sebagai ex-garangan, kali ini beliau akan mengunjungi Pak D. Jadi kita kontak selama 1 bulan dan Masya Allah saya tidak percaya hari ini beliau nyampe di basecamp Setan Tanjuk. Wah, Sugeng Rawuh. Wah, Sugeng Rawuh di basecampnya Setan Tanjuk. Ini rumahnya ex-garangan seluruh Indonesia ini ya. Jadi sampean juga merasa memiliki. Sama merasa memiliki, jadi bulan depan ikut ngangsur ya. Oke ya, ini sangat unik sekali ya karena waktu beliau kontak dengan Pak D itu, mend-DM itu langsung Pak D tindak lanjuti dan beliau ini adalah sosok anak muda ya. Dia masih sangat muda sekali dan saya Google, saya searching ya. Luar biasa prestasinya itu yang membuat Pak D itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu speechless. Karena ini guys, nanti biar beliau menceritakan sedikit banyak ya tentang apa yang sudah dilalui beliau. Pada intinya Pak D itu tadi udah pembukaan sedikit. Saya speechless karena di umur beliau yang masih muda ini banyak prestasi ya, dan pada level yang sudah bagus lah. Ini Pak D harus angkat jempol dulu lah. Nanti yang kedua, ini Mas Andre Indonesia ini juga akan menceritakan karena dia udah selesai mengunjungi 46 states ya di Amerika. Itu juga capaian yang luar biasa. Karena Pak D di Amerika udah 20 tahun, Pak D menyelesaikan 16 state only. Ya karena yang 12 tahun habis di West Virginia. Nah ini kita mulai dari Mas
Adrian ya Mas? Adrian, siap. Nah, Adrian asli Jakarta apa dari mana Mas? Lahir Banda Aceh, orang tua dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu Padang. Tapi besarnya di Jakarta. Minang itu ya, bahasa ininya Minang. Iya. Jadi Medan, Minang, Jakarta. Aceh. Oh, Lahir di Aceh. Aceh, Minang, Minang, Jakarta. Oke, ya. Secara basic bergerak di bidang apa ini, Mas? Bidang digital marketing dan IT. Digital marketing dan IT. Siap. Itu Pak D itu suka sekali tuh kerjaan yang berhubungan digital, cuma otak Pak D udah nggak nyampe ini. Oke, diawali tahun berapa itu? Kalau digital marketing sendiri fokus di 2005 lah. Kayak gitu Pak Ade. Sana. 2005 udah. 2005. 18 tahun yang lalu. 2005 itu di Indonesia internet masih awal-awal itu juga ya. Iya. Iya. Karena 2005 itu Pak D belum pakai internetnya, itu cuma pakai Yahoo Messenger. Ingat nggak waktu itu? Waktu kita apa namanya? YM namanya. YM. Itu masih Betul. YM dengan keluarga. Itu sama udah memulai Udah Pak Ade. meng-create sesuatu yang berkaitan dengan internet itu. Sudah menghasilkan. Kayak gitu. Dari Google AdSense awalnya. Gua dengar Google AdSense itu tahun 2017 loh. benar. Itu pun saya belum tertarik, ya, karena saat itu yang saya lihat si Deddy Corbuzier itu yang dia lewat podcastnya dia bilang sekarang YouTube itu berbayar dan sebagainya, tapi waktu belum tertarik. Iya, betul. Itu sampai udah bermain itu di tahun 2005. Iya, 2005, 2006 tuh kita udah. Masya Allah. Kayak gitu Pak Ade. Lah, maksudnya umur berapa saat itu sama? Umur berarti 20 kurang lebih. Kayak gitu. Siapa inspiratornya itu kok bisa? Karena umur segitu udah berkecimpung di dunia digital, siapa inspiratornya? Kok bisa? Waktu kuliah itu pada semester 2, semester 3 lah. Kuliah di mana? 2003 di UI kayak gitu. Kuliah Itu di sempat UI. baca ada satu koran kayak gitu kan di Kompas kalau nggak salah. Itu menyebutkan ada salah satu wanita dari Bandung tuh Ana Ahira namanya, dia bisa menghasilkan uang dari internet. Wow, oke. Kayak gitu. Ya awalnya nggak percaya kan. Yang pertama itu, yang kedua beliau itu lulusan sekolah tinggi ilmu bahasa. Berarti kan bahasa Inggrisnya bagus. Oke. Kayak gitu. Sedangkan saya kan kuliahnya fisika. Oke. Kayak gitu Pak De. Nah ternyata tahun 2005 itu yang menghasilkan itu harus memiliki ilmu digital marketing namanya. Kayak gitu. Jadi digitalnya berarti harus bisa bikin website, ngerti komputer, internet dan sebagainya lah. Marketing ya harus bisa jualan. Itu Pak De. Umur segitu loh. Iya. Ah. Terus kendala waktu, kan semua itu ada proses gitu kan. Hal-hal yang membuat kayak proses ke situ itu yang agak kesulitan itu. Kendalanya Iya, itu waktu itu. saya rasa sama kayak Pak Ade dulu masuk ke Amerika pertama kali. Informasi kurang. Oke. Betul. Nyari informasi itu susah banget. Kalau sekarang tuh apa-apa buka YouTube selesai semua. Betul. Tutorial semua keluar. Iya. Kayak gitu. Nah, Kayak Mas caranya Andi. sampean gimana? Ya itu. Jadi harus benar-benar bisa baca kayak gitu kan. Cari informasi ya. Modal googling aja, googling cari. Kayak gitu. Contoh kita beli server, beli domain. Oke. Menghubungkan domain dan server pakai DNS itu kan, Iya. kayak gitu. Sekarang tinggal buka Google, YouTube segala macam keluar tutorial. Dulu itu saya tuh bisa 2 hari 2 malam tuh begadang Pak De. Untuk konekin, udah beli domain, udah beli server tapi nggak connect. Oh. Kayak gitu. Ngutak sendiri kan? Nah, itu. Kayak gimana sih caranya? Ngutaknya itu. Informasi karena susah ya, wow. Ya. Kayak Pak De kesini pertama kali ngutak sendiri. Kalau sekarang udah ada Pak De kan, tinggal sini datang. Ya, Gitu ya. luar biasa. Kayak gitu. Ini bukan passionnya Pak D, Pak D tidak nyampe ini. Tapi secara gambaran saya memandangnya dari gigihnya seorang Mas Adrian ya, di usia seperti itu dia udah udah mulai mengusahakan sesuatu gitu ya. Itu Iya. yang andalan di UI dulu jurusan apa? Jurusannya fisika, Pak De. Oh ya, ini Kayak gitu. masalahnya di sini ya. Karena dia fisika itu ya bisa kita langsung sebut memang, mohon maaf, otaknya encer loh. Baik. Bukan otak-otak seperti saya. Wah, soalnya kalau kita STM.
Iya, saya STM. Loh, saya engineering dong. Apa elektro? IPA dong. Oh, iya IPA juga. Dia elektro, IPA juga. Saya tuh teknik mesin, bro. Oh. Dulu, tapi sekarang udah lupa semua itu ilmunya itu. Sekarang teknik masak. Sekarang teknik masak dan teknik menggumbali Mama Rika. Iya kan? Do you know what difference between rain and water? Apa itu? I don't need water to make woman wet. Wah, Itu lagu lama. Terus saya yakin Mas Adrian karena di umur segitu sudah memulai apa istilahnya bergelut di bidang itu. Saya yakin setelah berapa ini 12-an 13 tahun setelah itu saya yakin udah banyak capaian dari Mas Adrian sampai di level apa sih? Sekarang itu bisa dibilang udah ke investor lah gitu, Pak D. Kayak gitu. Iya. Karena kan udah ditargetin umur 30 tuh pensiun kan, walaupun meleset jadi ke 33 gitu kan, Pak D. Sana. Jadi kalau mantap. Sebentar, saya potong dulu ini. Guys, beliau ini dia bilang apa punya planning retire itu di umur 30. Masya Allah. Dan beliau sudah bisa retire di umur 33. Masya Allah. Ya tanpa membandingkan nikmat Tuhan ya, saya selalu bersyukur dengan apa yang Pak didapatkan. Tapi lihatlah Pak D guys, umur 49 loh belum retire. But it's okay, I'm not jealous for you know like everything what you got because proses yang sampai jalani juga begitu terjalnya apanya saya kan tidak tahu perjuangan beliau bagaimana beliau struggling sampai pada level ini ya. Artinya paling tidak Pak D juga tanda kutip mencapai kesuksesan dalam hal yang berbeda dan saya bersyukur itu ya. Iya. Terus itu ini cuma konfirmasi ya bukan pamer guys. Itu pernah sebelum 1 minggu sebelum Mas Adrian ini datang ke sini sempat Pak di googling tentang beliau ini. Ternyata ini guys, waduh luar biasa nih guys. Ada yang saya googling di ini, saya intip, saya stalking di Instagram beliau. Itu sama naik pesawat terbang pilot sendiri kayak pesawat sejenis Cessna itu sampean apa cuma editing gitu? Iya, emang benar. Itu beneran asli. Pak D, hobi. Bisa gitu. milotin itu sih? Iya, milotin pesawat. Saya punya. Ada. Di Indonesia ada. Sendiri. Itu yang beberapa hari seminggu terakhir yang satu foto lu pasang itu di Indonesia? Iya, di Indonesia. Punya sampean itu? Iya. Masya Allah. Ayo kamu mau ngomong apa sekarang? Ikut foto aja. Lagi ada yang punya. Masya Allah, pesawat Cessna men. Punya sendiri. Itu kayaknya nggak satu deh punya sana. Ya, ada beberapa lah, Pak D. Alhamdulillah. Artinya ya mungkin setelah podcast ini saya harus semakin mendekat dengan beliau dalam arti banyak hal yang bisa kita ambil dari beliau ya. Syukur-syukur bisa ngasih modal. Iya kan ya, itu kan secara dalamnya kan begitu. Oke, terus ini Om, saya stalking juga. Kadang-kadang sama ke Eropa itu ngapain itu? Ya, ada bisnis juga di sana, Pak D, gitu kan. Jadi bisnis sampean itu antar benua. Ya, kurang lebih gitu lah. Kayak gitu. Menurut sampean itu pencapaian yang paling luar biasa itu yang sampai tahu. Pencapaian luar biasa apa ya? Ya bisa bekerja atau bisa melakukan sesuatu yang kita mau. Bisa memilih lah kayak gitu. Sana mau ngapain kayak gitu kan? Mau ngapain, kapan, sama siapa tuh bisa milih. Kayak gitu. Kayak hari ini aja mau ke Pade hari ini ya udah mampir. Tinggal Pade di rumah nggak mampir. Nah, ini agak meleset sedikit. Nanti kita lanjutkan yang capaiannya Mas Adrian ya. Daripada lupa nanti karena kita tidak ada tulisan ini ya. Kenapa kok kepingin sekali mengunjungi Pak Ditanco ya? Jadi gini Mas Andre, kan beliau mendarat di JFK ya? Iya JFK. Beliau WA Pak D, ini Pak D saya landing gitu. Oh oke. Terus sama siapa? Ini sama teman KJRI beliau bilang. Oh iya nih Pak D Selasa terbang loh, saya bilang gitu kan dia. Ya udah saya besok kesana itu ya. Terus saya bilang Mas, saya
terbangnya itu Selasa minggu depan. Oh alah, nggak tahu pokoknya saya harus ketemu Pak D. Lah itu kan dalam hati saya, kenapa kok ada something dan sebagainya, kan hanya seorang Pak D Tanjuk gitu loh. Apa ini, karena sampean ex garangan atau ada something atau gimana itu? Wih, yang pertama sekarang pasti. Wih, keren. Terus yang kedua itu kayak ada dari diri Pak D gitu loh ke sana. Yang banyak orang yang nggak ada. Kayak gitu kan. Terutama di Amerika ya, kayak gitu. Dan orang Indonesia tuh bisa kayak Pak D tuh itu top, kayak gitu kan. Cuman yang pertanyaannya satu juga itu, kenapa masih jadi chef? Kayak gitu. Kirain udah punya restoran berapa ratus cabang gitu. Aminin dulu. Amin. Kayak gitu. Ya mungkin kita bisa berkolaborasi. Insya Allah Mas Adrian. Jadi pertanyaan penjaringan yang kenapa masih jadi chef dalam jangka segitu lama itu juga menjadi pertanyaan dari beberapa ex garangan di komentar, dan sengaja Pak D belum menjawab itu karena terus terang ini masih dalam proses menuju ke sana. Dan Amin. Dan insya Allah gitu ya. Amin. Dan ini nanti salah satu teman kepercayaan saya, mungkin nanti bisa dilibatkan, dan kebetulan Mas Adrian udah bagian dari kita juga. Saya yakin dari tangan beliau nanti ada yang bisa kita ajak ini ya, kerjasama ya. Amin. Everythingnya, karena sama itu wah saya salut banget. Udah kembali ke beliau lagi lah, itu cuma dibahas yang satu. Ya, ini aku penasaran juga. Mas Adrian ini cita-citanya tuh apa sih sebelum kayak waktu kecil pengen jadi apa gitu? Cita-citanya dari kecil pengen jadi presiden. Amin. Soalnya jadi gini, itu ada almarhum kakek tuh kayak gitu kan. Dia anak SD kan pengen jadi presiden, pengen jadi dokter, pengen jadi itu kan kayak gitu. Jadi presiden. Terus udah punya SMP ditanya lagi mau jadi apa. Udah mulai agak turun tuh biasanya tuh dokter kayak gitu kan. Langsung ditegur kayak gitu. Pak D sama kakek almarhum gitu. Kenapa jadi dokter? Katanya jadi presiden kemarin. Kayaknya presiden susah, nggak realistis. Dokter aja lah. Kayak gitu. Nah itu langsung ditegur Pak D. Jangan, kalau mimpi pasang aja setinggi-tingginya cita-cita kayak gitu. Ibarat target nih, Pak D target nih punya 100 restoran, akhirnya dapat 50, enak nggak Pak D? Enak. Oh daripada targetnya 1, daripada target 5 dapatnya 1, Nah, target 100 dapat 50. 50, ya kan? Make sense. Jadi pasang target setinggi-tingginya, jangan turunin target. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah ada target, pasang paling tinggi. Kayak gitu. Karena kalau kita makin turun, nah itu. Oke. Terus ini yang berkaitan dengan usahanya sampean yang melibatkan orang-orang di negara Eropa, dan bisnis sampean yang berkaitan dengan orang Amerika itu, secara mendasar apa yang sampean rasakan perbedaan antara sampean selaku pelaku bisnis di sana ya? Barangkali sampean udah merasa hebat sekali kan di Indonesia. Karena sampean udah levelnya kan udah level ini ya, udah level skill jiwa lah. Karena di umur beliau 20 dan di tahun itu kita aja masih tahunnya pemakai Yahoo Messenger ya. Beliau udah yang udah bagian belakang ya kan. Tapi ketika sampean bertemu dengan pebisnis digital yang di Amerika atau di Eropa, apakah sampai merasa selevel atau bagaimana? Nah itu juga tuh Pak D kayak gitu kan. Jadi waktu di Indonesia itu saya tuh bisa dibilang udah di level hampir tiap minggu tuh keliling Indonesia tuh. Jadi ngasih seminar, pelatihan gitu kan. Jadi ibaratnya kita sharing lah, berbagi kan ke teman-teman ya UKM kayak gitu kan, untuk belajar digital marketing gitu Pak D. Terus alhamdulillah dapat undangan kan ke Amerika kan untuk bantu salah satu presiden lah di sini kayak gitu. Ya. Ya udah dari situ akhirnya banyak dapat pelajaran kayak gitu kan Pak. Yang namanya kita baru datang kan, kita kan diam dulu kan, pelajarin dulu nih kayak gimana sih cara main di sini kayak gitu. Jadi ternyata yang sebelumnya kita cuman ibaratnya tahu produk, kita ngiklan, kita untung, ternyata nggak kayak gitu. Di sini tuh benar-benar lebih detail lagi kan, target market kita kayak gitu kan. Contoh laki atau perempuan, umurnya berapa, udah nikah atau belum, udah punya anak atau belum,
kuliahnya di mana kayak gitu kan, terus penghasilannya berapa, handphonenya apa kayak gitu. Dari situ harus tentukan lagi tuh pada fontnya apa, warnanya apa, ngiklannya jam berapa, tayangnya di mana kayak gitu kan. Nah itu tuh akhirnya yang apa yang menyadarkan bahwa oh berarti ibaratnya Amerika ya sumbernya ilmu tuh salah satu di sini untuk teknologi digital gitu ke sana. Ya, itu yang menyebabkan, yang menyadarkan juga bahwa oh berarti emang harus ke sini lah salah satunya. Gitu loh Pak Ade. Bisa dibilang teknologi di Indonesia itu 5 tahun telat lah, 5 tahun atau 10 tahun telat daripada Amerika kayak gitu. Ibaratnya Amerika ngetren sekarang nih Pak Ade, berarti 5 tahun lagi tuh baru ngetren di Indonesia atau 10 tahun lagi kayak gitu. Tidak ada cara yang untuk mempercepat, artinya ketertinggalan itu jangan apa sini, jangan 5 tahun lah, ketinggalan setahun lah gitu. Itu tidak ada yang bisa di. Ya itu googling, YouTube segala macam kayak gitu kan. Jadi ya apa ya, edukasi ya, educate. Jadi harus lebih, edukasinya harus lebih ditingkatkan kayak gitu Pak. Wah ini gila ini. Nyampe nggak deh? Waduh, setengah gua, setengah. Kalau aku menangkap ini jadi sampai Iya. kayak seorang CEO marketing yang pelajari terus juga meneliti di dalam itu, terus gimana kayak gitu ya? Ya, SEO itu kan salah satu bagian dari digital marketing kan gitu Mas. Iya, iya. Ada SEO, Search Engine Optimization kan, atau ada SEM, Search Engine Marketing, ada SMO, Social Media Optimization kayak gitu sana tuh, jadi banyak cabangnya kayak gitu. Waduh udah roaming nih. Udah Udah loading. Aku kemarin itu baca-baca artikel, Iya. itu sampean ini dulunya pas camping Obama ternyata membantu di balik layar ya. Ya itu. Wow, Tadi lagi itu yang tahun berapa? 2008 ya? 8 sama 2012. sukses gitu. Dan luar biasa itu tidak diketahui banyak orang. Wow. Artikelnya keras Yes. gitu kan, luar biasa. Di Indonesia pun juga begitu. Di Indonesia juga menjadi salah satu ini ya. Ya, kayak gitu. Terus ini apa? Kayaknya ini terlalu ini, otak saya nggak nyampe ini. Kalau Apa nih? Minum dulu. terus maksud saya apa yang bisa Mas Adrian istilahnya kasih something lah untuk memotivasi orang-orang sekarang ya. Karena sampan itu termasuk 1.001 orang ya. Oh. Karena betul, karena sampan umur segitu, umur 20 ya udah mulai terlibat ini, terus sekarang pada level ini bayangin sampai punya pesawat tuh. Ya. Artinya tidak usah ngomongin berapa uang yang beliau miliki ketika orang sudah memiliki barang yang bersifat tidak penting ya, tidak penting, tidak krusial ya, udah bisa dimiliki, berarti yang barang-barang yang penting kan udah tercukupi. Ya, Contoh, kalau orang Amerika itu ya, kalau punya mobil itu biasa. Ya. Karena dia perlu mobil itu untuk keseharian, untuk kerja, untuk itu ya. Punya rumah juga oke biasa. Tapi kalau ada orang Amerika yang udah beli kuda, ya kan? Beli sapi untuk liburan ya. Iya. Punya kapal ya. Punya beli kapal, beli ya, itu kalau orang udah beli yang urusan sekunder ya misalnya, itu berarti orang udah cukup. Dan beliau ini saya kira juga demikian, kalau udah beli sampai pesawat punya 3 itu berarti dia udah lebih dari kemapanan. Nah ini apa yang bisa sampaikan ke Garangan ya dengan podcast yang singkat ini, biar oh ternyata beliau bisa gitu loh. Oke. Artinya walaupun daripada mereka tidak melakukan sama sekali, lebih baik kan mereka bangkit hari ini setelah melihat sampean. Iya. Nah, Ya. coba gimana itu Mas? Ya, kalau menurut saya pribadi sih, yang pertama itu untuk yang masih muda ya. Iya. Garangan ini pasti yakin Banyak penonton yang masih muda. banyak muda Iya, ya. banyak muda. Kayak gitu. Mumpung masih muda, kayak gitu kan, itu harus dihajar sehajar-hajarnya. Kayak gitu Pak Ade. Tapi mesti ada target. Kayak gitu kan. Oke. Mesti ada target. Hmm. Kayak gitu. Targetnya ya target yang besar sekalian. Kayak gitu. Target yang besar dalam arti ya contohnya kayak Pak Ade lah. Targetnya bisa ke Amerika terus bisa kerja menghasilkan di sini. Kayak gitu kesana kan. Ya itu dilakukan sedini mungkin. Kayak gitu.
Pokoknya kalau buat es garangan di bawah 30 kayak gitu kan, kejar 1 miliar aja kayak gitu ke sana. Target ya. Target 1 miliar tuh udah kayak gitu. Pokoknya mau jungkir balik tiap hari, mau ngapain segala macam itu kejar itu dulu. Kalau udah bisa dapat 1 M itu Pak Ade, ngelipetinnya bentar. Lebih easier ya. Bentar. Tapi harus di bawah 30. Karena kalau udah di atas 30 Pak Ade, berat kan? Berat sekali. Pak Ade nih. Berat nih, sekali. Kayak gitu, berat. Berat. Kayak gitu. Kenapa? Karena kita udah punya anak, udah punya istri, udah punya kayak gitu ke sana. Itu sih Pak Ade. Kayak gitu. Jadi kalau kita udah 30 atau udah 40 gitu kan, kita udah baru dapat segitu Pak Ade, itu agak berat. Kayak gitu. Posnya udah banyak, bener nggak Pak Ade? Kayak gitu. Benar sekali. Pos ini 1, 2, 3 kayak gitu ke sana kan. Iya. Ini bebannya udah banyak nih. Betul. Di bawah 30 kayak gitu nggak ada. Masih free man. Free man. Saya mau 2 bulan gitu Pak Ade. Dapat uang dapat penghasilan 100 juta. Dapat 100 juta, 99 jutanya langsung tak investin lagi. Tak buat iklan lagi, buat misalkan podcast nih, vlogger. Ya. Buat kamera, buat ini gitu Pak Ade. 1 juta tok makan. Besoknya dapat lagi 200 juta, 199 jutanya tak modalin lagi. Gitu terus. Tapi kalau Pak Ade kan udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Ada ini, nah itu loh. Kayak gitu. Sana. Jadi kalau ini saran sih kayak gitu kan, dan bukan saran juga, jadi udah banyak ilmu yang saya cari, saya kejar gitu Pak Ade ke sana. Terutama yang di Amerika ini sih. Jadi mereka tuh di bawah umur 30 itu gila-gilaan itu Pak Ade. Kayak gitu. Dan jadi contoh misalkan bisa punya modal 1 juta jadi 10 juta jadi 30 40 ternyata salah gitu loh. Habis. Nggak apa-apa Pak Ade kan sendiri bujangan. Masih bisa nyari lagi. Ulang lagi. Kayak gitu. Tapi kalau udah umur 40 Pak Ade mikir. Iya. Benar nggak? Ya, Ada uang nih. Sayang Pak. Sayang nih. Untuk ini, untuk itu. Iya. Terus kalau ditaruh terus tiba-tiba salah, wah, Habis. kelar dulu. kelar, stres. Kayak gitu. Tapi kalau masih umur 20-an kayak Mas Andri nih, wah udah. Kayak gitu. 23. Hajar. Tambah 5 tahun. Sampai 30 nih. 28. Ya, lu tinggal punya 2 tahun. Beliau bilang kan sebelum 30 loh. 1 miliar enggak. Wah, iya. Wah. Udah di Amerika 10 Itu tahun. sekarang Sama ini apa kedengarannya emang make sense sih bahasanya. Iya. Ya. Tapi walaupun sekarang yang udah umur 30 seperti yang Pak Di bilang tadi, duit right now ya. Yes. Daripada Nggak ada kata tidak. terlambat. Betul. Saya aja juga baru menyadari setelah umur 49. Daripada nggak. Ya. Right. Ya. Iya. Kayak gitu. Nggak ada kata terlambat kan. Hmm. Yang penting berusaha. Wow. Wah, oke, ini Mas Adrian ini Mas Adrian, thank you so much ya ini. Terima kasih. Sekarang kan nanti kalau mau ketemu Mas Adrian kontak Pak D ya. Nah, ini salah satu teman Pak D yang saya tahu beliau itu udah dari tahun tahun dulu kala ini. Dan dia juga termasuk sukses sekali karena hujanan ya. Jadi duitnya ngumpul sekarang udah asetnya ya hampir 10 lah di rumah. Iya. Cuma berupa bidang tanah. Oke. Tanahnya ada 9 atau 8 tempat itu value-nya hampir 10 miliar lah. Nah ini nggak tahu ini dia hidupnya mau jadi apa ini nggak tahu karena 3 tahun terakhir ini dia ini apa hobinya atau mungkin kepuasan batinnya beliau dia ini keliling Amerika guys. Wah. Barangkali sekarang kan tahu dengan pacarnya dia yang namanya Alexa. Oh iya. Tuh, Alexa itu udah lu tidurin belum? Berarti nggak pernah dong. Tadi kan udah bareng. Enggak, ini apa sih yang kamu cari? Coba dijawab di podcastnya Pak Din. Apa sih yang kamu cari? Enggak kan gini. Aku kan kerja terus. Jadi umur 18 tahun lulus SMA, STM. Langsung mentau ke Amerika kan. Aku kan kayak kerja terus waktu itu. 7 hari kerja aku. Aku enggak mau libur. Aku kerja terus. Udah itu kerja, cari duit terus. Jadi setelah aku lulus STM, otomatis kan kayak apa ya? Setelah hidupku tuh untuk kerja kayak robot itu kan. Oke. Nah, kayak udah lama itu katakanlah 10 tahun. Ini ya 10 tahun 28 kan. Jadi kayak aku pengen ngerasain gimana sih
travel gitu kan. Sebelumnya udah ada mimpi gitu, udah aku pengen keliling Amerika tapi nggak tahu bisa atau tidak. Tuh biasanya tuh aku cuma jalan sana, aku kok ini nggak kerja 5 hari kok hidupku enak banget ya. Terus setelah itu ya aku kayak harus mewujudkan lah sebelum aku nikah atau ntar gimana nanti. Terus nggak cuma itu sih, aku terinspirasi dengan kayak YouTuber Amerika. Dia ini keliling Amerika bukan untuk travel, tapi dia tuh kayak ketemu banyak orang, ke stranger tanya tentang hidup sih, kayak di hidupmu itu kan kayak umurmu segini tuh apa sih yang ingin kamu katakan ke anak muda, ataupun tentang cinta, tentang kehidupan yang mereka ini kan belum sampai ke level situ. Dan itu kan perlu kayak butuh omongan. Contoh aku kesini ketemu Pak D, ketemu Mas Adrian, kayak itu kan suatu ilmu baru yang aku belum bisa dapetin ketika aku melakukan hidupku sendiri. Nah, dengan cara aku travel, entah itu ketemu dengan orang baru, entah aku di jalan itu belum kenal, tiba-tiba kok ngajak jalan makan bareng boleh, aku nggak kenal kayak udah ngomong kayak udah ini. Terus juga tentang pengalaman hidup, terus teman-teman yang baru buka usaha, yang sebelumnya nggak tahu usaha itu seperti apa. Setelah kita datang ke sana, dia kasih tahu usaha itu kayak gini, aku buka restoran itu step-stepnya seperti ini. Wow. Jadi kita itu kayak aku ini termotivasi, maksudnya kayak kedepannya ini kayak tambah lebar, dan project kayak atau semangat untuk kayak mereka itu kayak menggebu-gebu gitu loh. Kayak aku tuh harus wow, mereka bisa, kenapa kalau enggak. Di sisi lain kayak aku kan nggak pengen kayak cuman mendapatkan diriku sendiri, aku juga pengen share dong ke teman-teman Indonesia. Salah satunya aku buat YouTube, aku dokumentasiin. Terus ya itu aku pengen share karena menurut aku juga ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita kasih tahu ke orang gitu kan. Nah, itu salah satu kayak hal yang bisa aku lakukan untuk ya katakanlah merubah dunia ini lebih baik gitu, entah Indonesia, mungkin kedepannya banyak orang-orang anak muda yang mungkin nonton videoku tambah semangat, entah nggak harus ke Amerika ataupun kemanapun di Indonesia itu bisa sukses lah ataupun menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ada rasa kepuasan batinnya ya setelah melakukan trip ini ya. Benar. Itu sih. Udah nemu cewek belum? Belum. 46 state belum nemu. Maksudnya belum nemu yang cocok tapi udah nemu sih. Kayak kalau akhirnya ya ntar ini kayak bener-bener fokus ke situ, karena kalau aku waktu trip kayak gitu, kalau aku ntar kayak cari cewek kayak bener nggak fokus. Yang aku bener kata Mas Adrian tadi, harus bener-bener fokus ke situ. Kalaupun ini ya mungkin itu step selanjutnya ya, setelah mungkin satu ini selesai, terus selanjutnya ke situ atau gimana, tapi tetap aku lanjutnya itu cari cewek. Iya, mantap. Terus ini kalkulasi biaya yang sampai habiskan untuk drop 46 states itu sekitar berapa ratus juta Mas di rupiah? Banyak, jadi kan itu udah start kayak 2 tahun yang lalu kan. Aku udah trip 1, 2, 3, 4. Jadi ntar totalnya 5. Keliling Amerika itu 5 kali. Dan satu kali itu habis kadang 8.000. 8.000 dikali 5 40.000. 40.000. 40.000 setengah miliar lebih ya. Setengah miliar. 600 juta. Sekitar 500 juta. Itu pas kamu ya itu. Puas loh. Puas. Dang. Ya karena kita ini pengen punya duit banyak. Tujuannya itu apa? Untuk membuat senang diri kita. Ya. Bahagia. Ya, makanya kan kadang ya itu kan aku kan maksudnya bisa mendapatkan duit itu lebih dari itu. Dan aku ketika nge-trip itu duitnya tuh setengahnya. Maksudnya katakanlah aku nge-trip 8.000, at least aku tuh pegang 16.000. At least itu. Soalnya kalau terjadi apa-apa di jalan kita kan nggak tahu. Semua itu memang butuh prepare, benar-benar mateng. Termasuk kayak ntar macet di jalan apa yang kita lakukan, terus apa itu aku sendiri nih kayak di jalan ya, solo travel ini bener-bener kayak nekat. Katakanlah orang gila ya kamu, ya emang terserah, emang harus kayak gitu sih, maksudnya untuk kalau jadi orang yang beda. Tapi emang pengalaman paling buruk selama trip itu
buruknya apa ya, kayak susah untuk tempat tidur juga. Kadang kan kayak Oh itu kamu nggak tidur di hotel itu ya, Mil? wow, aku tidur terserah. Oh di Alexa itu ya? Iya. Terus Alexa parkir di mana, terus aku tidurin gitu ya? Ya, kadang di hutan gitu kan mau ke campground, tutup, biasanya tutup udah gelap. Ini, wah ini tengah, kayaknya ini tengah hutan. Hutan. Parkir aja gitu ya? Ya mau parkir aja, udah hujan lagi. Shit, Jadi kemana? Baru ya? Ya sendiri kan. Ini kalau ngedrive masih 4 jam atau 5 jam. Ada pom bensin enggak? Ini ntar mati di jalan enggak? Kayak opsinya itu kayak tende sinyalnya enggak ada. Terus ya ada namanya sendiri kan. Terus tiba-tiba kayaknya di sana ada kayak kalau di hutan national park gitu kan, ada kayak tempat untuk tidur logging gitu kan. Yang penting ada banyak orang. Akhirnya aku itu kayak parkir di situ, ke belakang tidur, yang penting bisa hari besok. Terus setelah besoknya aku sedikit nge-explore gitu di tengah hutan, di tengah national park. Nah itu kayak di Wyoming, kayak Yellowstone itu kan jauh-jauh. Iya. Ternyata ada pom bensin di dalamnya. Iya. Makanya terus akhirnya, oh ternyata itu toh itu. Setelah terang, setelah nggak hujan, itu kita lebih terang, maksudnya tahu ini banyak. Oke. Terus targetmu apa namanya in Goalnya. future itu apa ya? Goalmu apa itu dalam traveler ini? Maksudnya 5 tahun mendatang, 10 mendatang apa masih ada yang harus dicapai atau gimana? Kalau itu satu yang penting kan aku lakukan kayak mimpi itu kan sebuah mimpi, katakanlah saya pengen mimpi punya mobil Pajero, akhirnya kalian kecapai kan seneng gitu kan. Terus targetnya gimana, ingin merasakan kayak gitu. Nah aku yang penting itu merasakan kesenangan. Terus secara batin sekarang itu aku banyak pengalaman yang baru yang mungkin nggak banyak orang dapetin. Terus kedua kayak aku bisa ngerasain bersyukurnya hidup, kayak katakanlah aku dengan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan alam ini. Terus kayak bener wow. Terus kayak kok orang ini kayak lebih kayak aku kayaknya lebih dari orang-orang, katakanlah duitnya ini kenapa aku nggak bisa membantu mereka. Terus kayak pikiran itu malah ke situ. Jadi aku nggak pengen kayak ya mungkin kalau dikasih kesempatan untuk kaya raya, katakanlah ini aku targetnya setelah travel ini kan banyak orang yang mengenal aku dengan camper van. Terus aku semua pulang ke Indonesia aku travel juga dengan camper van. Ntar aku pengen membuat kayak apa ya? Karena aku kan membuat sendiri kan camper van, pengen buat rumah sendiri. Terus itu kan nggak banyak orang bisa lakukan. Sedangkan orang Amerika ini memang banyak hal yang aneh dan orang Indonesia itu nggak begitu. Maksudnya mungkin mengikuti setelah Amerika dulu. Yang sebenarnya tadi Mas Adrian katakan, dan itu emang benar, dan aku merasakan hal seperti itu. Peluang bisnis itu banyak, dan itu ntar aku pengen lakukan di Indonesia. Dan aku nggak bisa kayak belak-belakan karena ini memang target aku. Dan kalau aku mungkin katakan ide-ide itu, dan ide itu emang benar-benar berharga. Betul. Untuk future, karena emang ya itu kalau aku katakan sekarang mungkin pulang aja udah banyak orang yang makan itu. Itu memang secret dan ini tujuanku itu, maksudnya kerja Hibachi mungkin step-stepnya ataupun itunya untuk menjadi yang lebih ini di Indonesia. Keren idenya. Perjalanan hidup ini perjalanan dua orang ini, wah Pak D salut tuh. Selama ini Pak D pikir itu Pak D yang paling hebat tuh. Ternyata tidak ada HP-HP-nya ini. Nah ini kembali ke Mas Adrian. Siapa deh? Udah di level ini, apa lagi yang mau dicapai? Yang pasti ada anak kan sekarang Pak De, kayak gitu. Oke, family ya. Ya. Oke. Targetnya ya anak aja Pak De, kayak gitu. Gimana ya? Menata mereka, mempersiapkan mereka biar ini. Iya betul, menggembleng. Cuman ya itu yang jadi PR adalah gini Pak De. Kadang kita merasa bahwa kita dulu susah Pak De. Jangan sampai anak kita susah. Nah. Bener nggak Pak De gitu sana kan? Iya, saya juga begitu. Iya. Tapi ya kadang ada satu sisi juga yang anak itu harus susah juga Pak De. Bener nggak? Biar ini. Struggling juga kayak kita juga. Betul, biar kayak gitu. Biar bisa mandiri. At least mempertahankan. Betul. Bener nggak Pak De? Betul sekali. Nggak perlu naik kayak kita banget, tapi at least dia mempertahankan. Betul.
kayak gitu. Itu sih yang jadi PR sekarang kayak gitu kan. Jadi anak-anak kita fasilitas tapi nggak ngegas terus pada ya, Iya. gas rem. Betul. Kayak gitu. Wah, ini luar biasa nih malam Kemis Pahing ini ya. Kita bisa bongkar-bongkar terhadap dua orang hebat ini es garangan. Ini mudah-mudahan yang disampaikan beliau ada yang bisa diambil. Amin. Pak D bener-bener nggak bisa ngomong apa-apa ini. Salut buat Mas Andre, salut buat Mas Adrian dan Sama-sama Pak. bener-bener thank you loh mampir ke basecampnya Chef Danco. Ini sebuah kehormatan buat Pak D dan buat es garangan semuanya. Udah menularkan, udah sharing ilmunya ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Om ya. Amin, insyaallah. Terus ini kita udah bagian keluarga es garangan ini. Siap. Terima kasih ini guys, sampai di sini dulu ya. Besok-besok kita ngobrol lagi dengan mereka, mungkin tahun depan ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you ya. Ya. Wah, mantap. Iya.